Tankihul Qaul Al-Hasis khususan li hadratil Allamah Al-Fadil Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka kita lanjutkan kitab hadisnya halaman 5. Halaman 5, hadis yang kedua, baris kelima dari bawah. Ada semua? Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un ashaddu 'ala asy-syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Artinya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua diriwayatkan, disabdakan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqihun, orang yang faqih. Faqih di sini orang yang faham agama. Ibnu Mas'ud didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Semoga engkau diberikan pemahaman agama. Jadi yang pertama yang harus kita miliki sebagai hamba Allah umat Islam adalah faham terhadap agama. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Bagaimana sempurnanya faqih? Dia faham agama. Wahidun, satu orang yang faqih, satu orang yang faham agama. Mutawarri'un, sekaligus dia menjadi orang yang warok. Warok itu artinya hati-hati, bicaranya hati-hati, memandangnya hati-hati, berfikirnya hati-hati, berfatwanya hati-hati, melangkahkan kakinya hati-hati, bergerak tangannya hati-hati, berfirasat pikirannya hati-hati, kecondongan hatinya hati-hati, tesambarangan. Pan orang banyak kadang-kadang sundal batur gitu sikap, dahareun batur di nama sikapnya Allah Akbar. Kadang-kadang ke masjid pakai sendal butut, pulang baik sendal halus. Nah itu namanya nggak warok. Atau kita lihat handphone di Google, di YouTube, apalagi di TikTok, yang lebih berpotensi terhadap dosa dan maksiat. Media sosial, ibu Instagram nyarinya Ustadz Hilman, nu keluar babalata, yang keluar bukan Ustadz Hilman doang. Ada yang buka-bukaan.
ada yang joget-jogetan. Maka saya mah taruh muka Instagram, sieun. Saya mah temukan Facebook, sieun. Karena di situ banyak sekali maksiat. Saya sama saya, ibu-ibu mah mungkin ahli ibadah, bapak-bapak ahli ibadah. Jadi tersier deh karena maksiat. Kalau saya takut, maka saya lebih cenderung yang saukur, boga HP, lihat apa namanya, bikin status, WA, terus gitu. Teiseng gitu, mukaan YouTube, teiseng mukaan Instagram, teiseng mukaan Facebook dulu iya. Tapi setelah kesini sadar asal manfaatnya gitunya buat saya. Mungkin buat ustadz-ustadz yang memang cenderung kepada media sosial bermanfaat. Ya kembali lagi sih Pak Bu ya, tergantung jelemahna, tergantung orangnya. Nah, mungkin saya orangnya belegu terjeret gitu. Jadi maka saya nggak berani. Ya mungkin ibu-ibu, Ustadz saya menyekal HP untuk maksiat, berarti ibu orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Berarti bapak orang yang aman. Ustaz saya mah tara mukaan Facebook, tara mukaan Instagram, mukaan chatting mungkul. Nah, itu sama orangnya. Baik, ya terus. Jadi yang disebut dengan wara artinya hati-hati. Nih, Pak Bu, saking hati-hatinya, ini harus dijelasin dulu. Kalau nggak dijelasin nanti ibu baca hadisnya bingung nanti. Saking hati-hatinya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau tidak salah saya pernah sampaikan. Abu Bakar Siddiq disuguhin minuman susu sama sahabat. Ya Amirul Mukminin, ini minuman untukmu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq husnuzon aja, karena setiap waktu, setiap saat ini sahabat memberi susu buat beliau. Diminum susu tadi, belekep, nggak sampai habis sih. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada sahabat tadi, wahai sahabatku, kau dapatkan dari mana minuman ini? Ya Amirul Mukminin, ketika saya beranjak dari rumah menuju ke tempatmu, tiba-tiba aku menemukan seseorang yang sedang memohon didoakan karena sedang sakit. Lantas karena dia memohon dengan sangat, saya membacakan satu doa, subhanallah, sembuh. Allah Akbar. Kesembuhannya ingin memberikan sesuatu, bukan balas jasa. Namanya tawis dede, ramzul mahabbah, tanda cinta. Wajar dong, sembuh, ngasih duit. Dikasihlah uang dari orang yang sakit, nih buat Anda, diterima. Pada saat diterima, belilah air susu itu wahai Amirul Mukminin, dan hari ini air susu itu aku suguhkan di hadapanmu. Apa yang terjadi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Dicolok mulutnya Bu Pak, dicolok sedalam-dalamnya sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq memuntahkan air susu tadi. Keluar semua. Sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, apa yang Anda lakukan? Wahai sahabatku, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang kau nampakkan dan apa yang kau sembunyikan pasti akan dihisab sama Allah. Aku takut minuman yang masuk menjadi darah di dalam tubuhku, bahkan nanti menjadi daging, itu akan dihisab oleh Allah karena kau dapatkan air susu ini dengan cara yang tidak baik. Allahu Akbar. Sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa disebut tidak baik? Coba kau renungkan. Orang sudah tertimpa musibah jatuh sakit, kau berikan musibah kedua, yaitu kau ambil hartanya. Makanya saya kadang-kadang kalau ceramah nggak mau diamplopin. Bosan sudah dari itu jadi orang makan hayang bersih hatinya. Saya ngisi di Semplak Ibu, saya ngisi di Semplak komunitas ibu-ibu. Saya bilang begini, Ibu, saya itu diundang, alhamdulillah. Kalau ada waktu saya datang, kalau nggak ada waktu saya nggak bisa, alhamdulillah. Dan saya nggak usah dipertanyakan, Ustaz amplopnya berapa, nggak usah, karena saya bukan Ustaz amplop. Ustaz mah pakai rekening. Ibu saya nggak bilang begitu, tapi kalau ibu mau rekening saya kasih.
Dipentak kebenaran itu rekeningnya. Subhanallah, beres pengajian saya pulang, biasa muka beberkas gitunya, uang kapan gitu ya. Subhanallah, si orang bener sama si ibu itu ditransfer duit. Pan mentransfer malah itu kayak tiba-tiba amplop. Aja. Maka saya takut gitu ya Allah. Saya takut datang ke satu tempat justru memberikan beban buat panitia. Coba aja, ibu makanya saya kalau diundang ceramah, Ustaz ceramah di sini ya, insya Allah. Ustaz transportnya berapa? Aduh Pak, saya mah diamplopin alhamdulillah. Tadi amplopan kue ini ciria. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Saya berpikir gitu ya, saya lihat masyarakatnya, saya lihat jamaahnya, saya lihat komunitasnya. Bujang-bujang jeung amplopan ustaz, bujeng-bujeng jeung amplopan mualim. Jangankan buat ngamplopin para dai, buat kehidupan sehari-hari lagi subhanallah. Maka saya nggak mau. Saya tanya panitia, Pak, ini uang dari mana? Dari nyair, dari jamaah. Aduh, ulah tuh balikin. Saya kasih lagi. Jangan. Kalau ini pure dari panitia, karena memang ada kas yang di situ ada, bahkan ada donatur yang di situ orang kaya, saya terima. Tapi kalau ini uang dari nyair daripada jamaah, keropak dari jamaah, saya pulangin lagi. Sebab kenapa? Buat tinggal dan lagi, ini juga saya berenang. Ada perasaan bendu, ada perasaan gak enak. Betul tuh. Maka ibu, bapak, ninti, jangan ada perasaan ngasih sama ustaz, jangan ada perasaan ngasih sama mualim, jangan. Sebab memberi berarti ibu derajatnya lebih hebat daripada guru. Memberi berarti murid derajatnya lebih tinggi daripada guru. Sedangkan guru dan orang tua harus lebih tinggi derajatnya dibanding murid. Maka jangan bilangnya ngasih, apa bilangnya? Tawis dede. Apa namanya? Tawis dede. Ramzul mahabbah. Apalagi peribahasa, Ustaz ini transport, astagfirullahaladzim. Saya pernah khutbah di satu tempat, Pak, punten ya khutbah. Orang kadang kedua si protokol. Kas masjid adalah 7 juta rupiah. Transport khotib 200.000. Jorhat. Siap kas 7 juta, transport kali 200.000. Barijeng disebutkan di dengarannya transport khotib. Aduh, curang atau kudu benernya. Ya bagusnya kan di silent. Apa di silent? Operasional Jumat pengeluaran 200.000. Kira lagi bisa nebak 200.000. Muazin 50. Bilang 50, si khotib 100. Kata dia lamun khotibna perangkat imam. Lamun khotib perangkat imam dibagi 2 50-50. Ih, geleh karena bahas begitu. Jijik saya bahas begitu. Maka alhamdulillah, saya diundang kemanapun gak pernah berpikir itu. Demi Allah, saya nggak mau. Sebelum dapat titip dari Abi, saat diundang di mana wae ulah ngomong ke amplop, ngomong ke jelon, gitu. Jadi Abi itu ngedidik saya luar biasa. Alhamdulillah. Dimanapun saya, kan ada ustaz gitu ya, diundang. Mana bilang? Berapa budgetnya buat ustaz ini? 20 juta. Berapa ustaz ini? 30 juta. Eta orang undang payahan wae aing. Berat. Islam tuh nggak mahal. Islam tuh jangan dibuat susah. Ilmu itu jangan dibuat susah, dibuat mudah. Nah, orang yang warok nggak mau begitu. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dimuntahkan itu susu. Sebab kenapa? Khawatir orang yang memberi uang kepadamu kemudian kau belikan susu padahal hidupnya dalam keadaan susah, bahkan dia sedang jatuh sakit. Betul Pak Bu? Makanya bismillah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nih produk Al-Ihya. Produk Al-Ihya, produk lillahi ta'ala. Amin. Lah, emang saya ngisi di majelis dibayar gitu? Roti Mahadat dibayar itu? Enggak Bu, SP Sukron Pakot. Tapi
kenapa? Dididik sama Abi. Abi tidak pernah mendidik engkau dengan nominal. Abi tidak pernah mendidik kau dengan biaya. Tapi aku mendidik dengan kau dengan istiqomah. Istiqomah ibu, istiqomah terus boga imah. Istiqomah boga mobil. Istiqomah boga motor. Istiqomah anak bisa sekolah. Istiqomah rumah dekat masjid. Istiqomah ngajar di mana-mana. Alhamdulillah istiqomah. Tuh Abi mendidik. Subhanallah. Maka jangan biasakan mendidik anak kita dengan materi. Kedua liar. Betul bu? Baik, terus asyaddu ala syaitan, bahwa orang yang paham agama, satu orang plus dia waro, hati-hati di dalam hidupnya. Asyaddu ala syaitan, lebih ditakuti oleh setan. Setan sangat takut kepada orang yang paham agama plus dia hati-hati di dalam menjalankan kehidupannya. Daripada apa? Min alfi abidin, daripada 1000 orang yang tukang ibadah. Ada orang ahli ibadah, mujtahidin, bahkan dia sebagai orang yang memberikan ijtihad, orang yang memberikan solusi di dalam beragama. Jahilin, tapi bodoh. Bodoh. Maka Allah tuliskan begini Pak Bu di dalam Al-Quran, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina wa ashfaqnaha minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Di garis bawahi, innahu kana zaluman jahula, bahwa manusia itu hakikatnya adalah zaluman jahula. Sudah mazolim plus bodoh. Bersumber dari apa? Bersumber dari amanah. Maka kata Rasulullah, idza duyi'atil amanah fantadiri sa'ah. Apabila amanah sudah mulai disia-siakan, tunggulah kehancurannya. Tuh, dana haji itu amanah umat, betul? Tuh, dana haji itu amanah semua umat menginginkan cita-citanya. Ada yang sudah nabung dari tahun 1999 di PKI Macan Merantau. Ada yang sudah nabung dari tahun 2000, ada yang nabung 2010, ada yang nabung 2015, ada yang nabung 2019, ada yang nabung 2020. Semua menanti. Wa azzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Ya Allah, kapan kau izinkan aku menginjakkan kaki di tengah-tengah Masjidil Haram, Ka'bah, Mekah dan Madinah. Ya Allah, kapan aku itu akan ditakdirkan ke sana? Kapan nasibku akan berada di sana? Iya, ini amanah. Idza duyi'atil amanah, apabila amanah sudah mulai disia-siakan, tunggu kehancurannya. Tuh, makanya kata Rasulullah, ittaqud dzulma, janganlah kalian melakukan kezaliman. Zalim tak? Zalim tak? Zalim. Hanya gara-gara alasan kesehatan. Mudah-mudahan ini semua diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, terus. Wara'in, bodoh tapi dia waro, tetap lebih ditakuti adalah orang yang paham agama plus dia hati-hati. Ditakuti oleh siapa? Ditakuti oleh setan, karena setan gak takut sama orang sama orang ahli ibadah, tapi dia bodoh. Maka ibu, bapak, tugas kita duduk di sini tolabul apa? Cari ilmu. Nih, kita isi otak kita. Tapi kita bukan mengisi otak doang, tapi kita ngisi hati dengan wirid dan zikir. Banyak orang yang otaknya diisi, tapi hatinya nggak diisi, sekuler. Betul? Namun sekuler teh nu dipikiranna dunia unggul, nggak berpikir akhirat. Kita dibuat balancing, dibuat seimbang. Otak diisi,
hati diisi, sehingga perjalanan otak dan hati berjalan seirama. Amin ya Rabbal. Makanya pintar plus ahli zikir, pintar plus ahli ibadah, pintar plus berakhlak. Maka itu tujuan kita semua, mencetak manusia menjadi sarjana yang ulama. Lihat Habib Rizik, kurang apa gelarnya, tapi ulama. Subhanallah, ulama. Gelar ulama itu jadi naon coba. Ih, masya Allah, la quwwata illa billah. Terus, nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, satu kisah yang ingin saya sampaikan tentang setan. Tentang setan. Dedekot setan itu iblis gering. Si iblis gering. Iblis gering, Bu. Pak, gering iblis. Iblis gering. Dijenguk, ditengok, didatengin sama anak buah. Setan kabeh kumpul. Iblis, kok naon sia? Mun yang lain. Itu kata si iblis. Kata setan, iblis, apa rasa sakitmu? Saya nggak ada yang sakit. Nah terus kenapa anda sakit? Saya sakit menggigil, ketakutan, khawatir karena Allah menurunkan suratul Fatihah buat umat Nabi Muhammad SAW. Nurunin surat Al-Fatihah. Setan pada nanya, iblis, emang apa istimewanya surat Al-Fatihah sehingga kau jatuh sakit bahkan menggigil ketakutan seperti itu? Sebab aku lihat di Lauhil Mahfuz, siapa saja orang yang membaca suratul Fatihah, maka dia semenjak itu diharamkan masuk nerakanya Allah. Ibu jangan berpikir sepele, bapak jangan berpikir namanya si Al-Fatihah. Jangan lupa seluruh kandungan Al-Quran ada di dalam suratul Fatihah. Maka orang tua dulu wiridannya gak banyak-banyak. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Budak kering ambil cair, Al-Fatihah. Entah gitu. Mending ayam gampang we. Al-Fatihah. Baca bismillahirrahmanirrahim sampai walad cager. Anak pengen pintar, pengen carakan, diwiridkan Al-Fatihah. Ada apa dengan Al-Fatihah? Subhanallah, ternyata kronologinya iblis saja sampai gemetar, takut, menggigil, sakit gara-gara Al-Fatihah Allah turunkan, karena di Lauhil Mahfuz tertulis siapa saja orang yang membaca Al-Fatihah maka dia diharamkan masuk neraka Allah. Setan-setan pada nanya sama iblis, iblis, jadi kita harus bagaimana nih? Kita harus ikut menggigil sepertimu, kita harus ikut sakit sepertimu, kita harus takut sepertimu sekarang juga. Apa kata iblis? Hei para anak buahku, hei para setan, bukan begitu cara berpikir kalian. Saat ini, detik ini, kalian ganggu umat manusia manapun sehingga mereka tidak lagi membaca suratul Fatihah. Ketika mereka tidak membaca surat Al-Fatihah, maka mereka akan menjadi sahabat kita, mereka akan menemani kita, bahkan mereka akan menjadi tetangga kita nanti di neraka. Allahu Akbar. Akhirnya itu anak buah iblis si pelecil kabeh, melupakan kabeh. Kemana? Masuk ke dalam diri manusia. Allahu Akbar. Setan ada nggak, Bu? Setan ada nggak, Bu? Kabur. Allahu Akbar. Kabur tuh setan. Jauh. Cuman lari ke belakang. Nah, apa kata setan? Hebat, takbirnya mau dipasang. Udah mulai nih. Macam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus halus. Suara siapa Pak halusnya di diri. Kata setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga di Masjidil Haram siapa? Lihat. Di mana setan? Di belakang kita.
Jangan dipikir ketika kita sholat setan kabur, nggak ada sama sekali. Enggak, setan ada di dalam diri kita. Sebab kenapa? Setan tuh istiqomah. Setan tuh istiqomah banget setan. Kalau udah megang satu orang, hatta yaumil kiamah, orang itu tidak akan pernah dilepaskan. Saking istiqomah. Maka Bapak Ibu, contohlah istiqomahnya setan. Gitu lah. Setan aja istiqomah. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka yuk bismillah, dengan suratul Fatihah kita menjadi ahli ibadah. Maka wiridannya apa? Al-Fatihah. Sampai masuk ke dalam rukun sholat, suratul Fatihah. Maka yuk bismillah. Ibu sakit, bapak sakit, cekel. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin, cager. Ibu gunung hayang jadi emas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi emas. Insya Allah ibu gelap. Gitu ya. Baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu yes, sakit saji. Kan beresnya 2025. Ya, hafalin satu hadis, insya Allah manfaat. Baik, ada pertanyaan sebelum ditutup tentang setan terutama? Jadi ada kitab khusus ngebahas tentang setan. Bahkan setan itu nongkrong di seluruh anggota tubuh kita. Ada berapa anggota tubuh kita? Kalau baca internet udah. Anggota tubuh kita tuh jumlahnya 315. Ada yang menyebutkan salah satu dokter 313. Maka orang pada wiridannya 313. Sambil wirid itu sambil mewiridkan seluruh anggota tubuhnya. Jadi wiridannya bukan sekedar wiridan, tapi memasukkan wiridan tadi ke dalam anggota tubuh. Apa dalilnya? Adu zakat abdanikum biqauli la ilaha illallah. Tunaikan zakat badan kalian. Bukan zakat harta doang, zakat badan. Jadi badan ini harus dizakatin. Dengan apa? Dengan qauli la ilaha. Maka Rasul mendidiknya begini Bu tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setiap ruasnya dipegang sama Kanjeng Rasul. Itu namanya sedang menzakati setiap ruas jari-jari baginda Nabi Muhammad. Kita ikutin tuh. Kan begitu. Subhanallah, subhanallah. Ayo coba subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini cepat amat gitu. Ini nggak gorolok subhanallah, 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 subhanallah. Satu-satu subhanallah, 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 subhanallah. Lihat setiap jari, insya Allah mual karena penyakit stroke. Sama unggal kue gerak tuh, lihat Bu, gerak nggak Bu? Gerak nggak Bu? Nah, makanya bismillah. Mumpung cager si globawir. Iya. Beres sholat Pak Bu. Saya lihat beres sholat, handphone yang diambil. Innalillahi. Udah kalau lagi sholat handphone simpen dulu, beres zikir dulu. Giliran orang pakai tas begini, bid'ah. Gilirannya habis sholat ambil HP. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya bismillah ngaji sebenarnya mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-mab'us salatan tajlibuha al-amwal wal fulus wal malbus wal mat'um bi'adadi kulli nafsin wa nufus bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kok eta doa aya fulus pasti aing hati.